Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pendek ini, I would like to explain a little. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit pentingnya kita belajar di unit ini terkait tentang verb, yaitu finite dan non-finite. Jadi finite dan non-finite itu sebenarnya related to the verbs. Apa sih finite clause gitu kan? Kalau dalam LKS di buku kalian itu ada di halaman 19. Di situ nanti kalian akan menemukan istilah finite dan non-finite. Nah, finite clause sama non-finite clause gitu ya. Ini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan verb. Jadi kalau finite itu lebih sederhana, jadi tidak ada cabang-cabang ke bawahnya. Kalau non-finite itu banyak sekali variasinya, bisa Anda lihat. Ada non-finite yang identik dengan infinitives, gerund atau participle. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya kita akan membedakan gitu ya, to let you easier to understand. Finite verbs, kita lihat di situ, finite verbs itu bergantung, depends itu tergantung gitu ya. Finite verbs itu bergantung dengan orangnya, ya kan, person, number, subject atau tense. Kalau kita boleh menggunakan bahasa yang mudah dipahami, finite verb itu sebenarnya adalah kalimat sederhana yang biasanya subjeknya sangat berpengaruh menggunakan do apa does, misalkan he atau has atau have, itu namanya finite verbs. Bergantung sekali dengan verbnya. Subjeknya tunggal apa jamak, number itu kaitannya singular atau plural, seperti itu ya. Subjeknya itu he, she, it atau apa. Tensesnya juga gitu. Misalkan kalau lampau, he go apa he went. Nah, itu namanya finite. Tapi kalau istilahnya non-finite verb atau clause yang disebut dengan non-finite, itu dia tidak bergantung kepada orangnya, mungkin jumlah singular atau pluralnya, juga tidak bergantung kepada subjek maupun tense-nya. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi finite verbs itu kalimat sederhana yang itu sangat berpengaruh subjek, number atau person ataupun tense-nya. Sekarang apa besok itu sangat bergantung. Itu namanya finite. Kalau tidak bergantung itu namanya non-finite. Oke, kita lanjut ke contohnya. Finite verbs. A verb which is limited by the number or the person of its subject and also on the tense of the subject. Saya coba dengan bahasa Indonesia biar gampang. Kata kerja yang dibatasi gitu ya, atau yang dipengaruhi nanti jumlah ya orang ataupun subjeknya berapa begitu ya. Dan juga berpengaruh kepada perubahan waktunya, tense-nya. Jadi misalnya simple present, maka ketika subjek he, she, it, misalnya verbnya harus menggunakan penambahan misalnya. Tapi kalau itu lampau, maka ya harus menggunakan verb 2. Contohnya ya, kita contoh langsung aja di bawahnya itu yang ada example-nya. They play football. Nah, they play-nya tidak perlu dikasih s. Kenapa? Karena subjeknya plural. Makanya di situ ini ya, saya mungkin agak tandai. Nah, di sini juga harus menggunakan plural verb. Plural verb itu maksudnya apa? Ya ini. Play di situ tidak ada penambahan s. Kenapa? Karena subjeknya di situ they. Nah, itu yang disebut dengan finite itu sangat bergantung kepada subjeknya gitu ya. Maka kita bisa melihat di contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu yang menarik, dia menggunakan he ya. He, maka nanti play-nya berubah di sini ada penambahan s. He plays football. Kenapa? Karena di sini subjeknya singular. Maka verbnya pun juga menggunakan verb singular. You got it that? Okay, good. Itu masih berbicara tentang finite. Jadi finite itu sangat kalimat yang bergantung ya tadi. Nah, ini yang kedua adalah you are playing football. Nah, di situ menggunakan you are playing football. Kenapa? Karena tensesnya simple present continuous. Tapi kalau yang kedua di situ kamu lihat pakai she was playing football. Berarti dia berubah tensesnya menggunakan past continuous. Nah, inilah yang disebut dengan finite verbs.
Nah, kalau di halaman 19 di buku kalian itu dia sudah menjelaskan di poin kedua itu di buku halaman 19 itu finite adjective clause dan finite adjective non-finite adjective clause. Bagaimana sih Pak membedakan finite adjective clause? Kok di sini ribet ya Pak misalnya? Coba Anda lihat di contoh di buku kalian dulu di halaman 19. The boy who is crying gitu ya. The boy who is crying is Arya's brother. Sekali lagi, masih di sini meskipun adjektifnya who is, tetapi is itu karena ada the boy itu kan tunggal gitu ya. Memang ada who is crying, tapi is dan crying itu masih sangat bergantung ke subjek sebelumnya. Contoh yang kedua, a book that you ordered. Nah, di situ ada a book, di situ ada kata you ordered itu sudah menggunakan past ya, lampau, tenses lampau, is now available. A book itu tunggal, is-nya itu singular. Tetapi yang kita lihat karena ini adjective clause, maka kamu lihat dari kata who is crying, that you ordered masih lengkap semua. Who is crying, kenapa pakai is? Karena masih tunggal ya kan. That you ordered, kenapa pakai ordered ed? Karena itu lampau ya kan. That I found juga begitu. Which you bought, semuanya masih menggunakan unsur tenses. Coba Anda lihat di non-finite-nya. Sama-sama disebut adjective clause, tetapi yang poin di B, contoh nih, the girl dancing. Nah, dancing-nya dia tidak berpengaruh apa-apa, jadi dancing, jadi dia bebas gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang bergantung itu namanya finite, kalau yang tidak bergantung artinya tidak, yang bisa berdiri sendiri gitu ya, tanpa pengaruh subjek, tanpa pengaruh person, number, ataupun yang tadi saya sebut itu berarti non-finite kalau tidak bergantung. Oke. Ini biar lebih jelas, ini contohnya non-finite verbs. They want to eat something delicious. They want to eat. Nah, to eat, to play, want to itu tidak ada pengaruhnya. Ya, to eat ya, sorry. To eat, to play. Nah, to-nya itu meskipun subjeknya they, mau subjeknya she, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu namanya adalah non-finite verbs. Oke, non-finite verb tadi di awal-awal tadi ada yang infinitif gitu ya. Oke, kita coba. Nah ini deh, tipe-tipe yang itu biasanya disebut non-finite verbs. Bisa dengan to infinitive kayak tadi contohnya, bisa dengan gerund atau dengan participle. Participle itu sebenarnya bisa dengan verb 3 atau verb ing ya. Kata lain dari verb 3, verb ing itu participle. Oke, kita langsung ke contoh aja deh biar nggak bingung. Jadi ini yang non-finite yang menggunakan to infinitive. Infinitive itu artinya to verb 1 itu ya. Misalnya di sini to-nya sebagai subjek. To read is a good habit. To find fault is easy. Itu berarti non-finite yang menggunakan aturan simple infinitive. Sebagai subjek tadi sudah. Yang kedua sebagai objek ya. Di sini yang kedua sebagai objek. As objek contohnya I like to play. Nah, di sini I like to play ya. Di sini kalau saya lingkari to play sama to read. Nah, di situ adalah sebagai objek. Sedangkan yang terakhir sebagai pelengkap, as a complement to verb. Misalnya di sini his greatest pleasure is to swim. Nah, ini pelengkap dari kata kerja. Kata kerja is di situ ya. Jadi to swim. His intention is to sing. Nah, ini juga disebut dengan non-finite. Oke. Yang berikutnya masih tentang to infinitive. Misalnya menggunakan to dan enough. Di sini ya, too weak to move. Nah, di sini ya, enough to get. Itu juga infinitive yang juga disebut dengan non-finite. Oke, yang berikutnya ini masih sama. Nah, ini dummy itu maksudnya apa sih? Dummy itu kayak apa? Kita bisa merangkumnya. Misalnya, it is our duty, ya. Maka cukup it-nya kita ganti sudah langsung aja pakai to ya. To respect our elders is our duty gitu ya. Itu pengganti ya, paraphrasing dengan menggunakan to. Kalau yang di atas itu masih to respect, coba langsung aja ditaruh di bawah. Itu boleh. Ini namanya juga to infinitive. Baik, ini juga to infinitive. Nah, ini yang disebut dengan gerundial infinitive tadi. We eat to live.
This wine is pleasant to drink. Nah, ini masih dengan kata to live dan to drink. Modify as adjective. Modify penjelas lah ya intinya. Ini saya penting mengingatkan kalau kita berbicara finite intinya adalah berdiri sendiri begitu. Finite itu dia bergantung dengan subjek, dengan person tadi ya, dengan number, dengan tense-nya ya. Kalau apakah lampau apa akan datang itu adalah finite. Tapi kalau berdiri sendiri, nah ini ternyata ini juga begitu. Setelah auxiliary, jadi kalau ada modal itu ya, ini modal ya yang saya lingkari ini adalah modal semua. Nah ini ternyata di situ kan semuanya pakai verb 1 ya. Jadi dia mau lampau mau sekarang ya. Intinya itu ternyata bisa disebut dengan non-finite. Oke. Lanjut untuk berikutnya. I heard her sing, I watched her go, she made me fall. Jadi inactive voice maksudnya apa sih? Jadi karena ini active voice, semua ini tidak menggunakan apapun gitu ya. Baik, jadi kuncinya di situ. Kalau bisa berdiri sendiri, artinya tidak bergantung itu non-finite ya. Jangan lupa di situ. Nah ini macam-macam dari non-finite yang tadi infinitive dan ini adalah gerund. Gerund itu adalah verb ing. Bisa di depan ya. Di contoh-contoh di sini kalian bisa melihat ada di subjek ataupun di objek complementnya dan seterusnya di situ ya. Bisa di dimaksimalkan lagi lah. Saya hanya ingin menggarisbawahi finite itu sangat bergantung ke subjek, ke personnya, ke numbernya, ke tensesnya. Sedangkan non-finite itu tidak. Oke, itu ya. Sementara ini, thank you so much dan yang selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.